Hai saudara-saudara sekalian, hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget buat ekonomi rakyat, yaitu kebijakan pemerintah dalam membangun koperasi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, koperasi itu adalah salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. Konsepnya berbasis gotong royong, di mana anggota saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tapi meskipun koperasi punya potensi besar, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi supaya bisa berkembang dan berkontribusi lebih besar lagi buat perekonomian di negara. Nah, di video dari kelompok 4 kali ini, kita akan membahas bagaimana pemerintah membantu koperasi berkembang, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang bisa diterapkan supaya koperasi semakin kuat dan mandiri. Ayo kita tonton videonya. Pemerintah telah mengatur koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menjadi dasar hukum bagi koperasi di Indonesia. Dengan regulasi ini, koperasi diharapkan bisa berkembang lebih baik yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, ada berbagai kebijakan pendukung seperti pembentukan Bank Bukopin yang membantu koperasi dalam permodalan, serta Lembaga Jaminan Kredit Koperasi atau LJKK yang memberikan jaminan kredit agar koperasi lebih mudah mendapatkan pinjaman. Pemerintah juga menyediakan pelatihan bagi pengelola koperasi melalui Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN dan Koperasi Jasa Audit atau KJA untuk meningkatkan profesionalisme dalam manajemen koperasi. Semua ini menunjukkan bahwa koperasi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Tapi meskipun sudah ada berbagai dukungan, koperasi tetap menghadapi tantangan besar dalam perkembangannya. Tahu nggak, meskipun koperasi punya banyak manfaat, masih ada beberapa kendala yang menghambat pertumbuhannya. Di antaranya, yang pertama, ada lemahnya manajemen dan SDM. Banyak koperasi belum dikelola secara profesional. Kurang pelatihan dan pengalaman dalam mengelola usaha membuat koperasi sulit berkembang. Kedua, keterbatasan modal. Modal adalah faktor penting dalam menjalankan usaha, tapi masih banyak koperasi yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena dianggap kurang menguntungkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Ketiga, kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Banyak orang belum paham betul manfaat koperasi dan lebih memilih berbisnis seperti atau bekerja di perusahaan swasta. Akibatnya, jumlah anggota koperasi dan partisipasi masyarakat masih rendah. Keempat, ada hambatan teknologi dan inovasi. Di era digital ini, usaha harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Tapi banyak koperasi masih yang menggunakan metode tradisional dalam mengelola bisnisnya. Sehingga kalah bersaing gitu dengan usaha lain yang lebih modern. Tapi jangan khawatir. Selain tantangan, koperasi juga punya peluang besar untuk berkembang, apalagi dengan dukungan pemerintah. Berikut ini beberapa kebijakan yang sudah diterapkan untuk memperkuat koperasi. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM dan manajemen koperasi. Pemerintah terus memberikan pelatihan dan pendampingan agar koperasi lebih profesional dalam mengelola usahanya. Dengan begitu, koperasi bisa lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Kedua,
mempermudah akses permodalan. Salah satu cara pemerintah mendukung koperasi adalah melalui kredit usaha rakyat atau KUR, yaitu pinjaman dengan bunga rendah yang diberikan kepada koperasi dan usaha kecil menengah agar bisa berkembang. Ketiga, mendorong digitalisasi koperasi. Pemerintah juga mendorong koperasi untuk beradaptasi dengan teknologi. Misalnya dengan memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, pencatatan keuangan, dan manajemen operasional. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta. Supaya koperasi bisa lebih kompetitif, pemerintah mendorong kemitraan antara koperasi dengan perusahaan besar atau sektor swasta lainnya. Dengan begitu, koperasi bisa memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Kesimpulan, dari semua yang kita bahas tadi, kita bisa lihat bahwa koperasi punya peran besar dalam perekonomian Indonesia. Konsepnya yang berbasis gotong royong bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi supaya koperasi bisa berkembang lebih baik, perlu ada upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, pengelola koperasi, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah sudah menyediakan berbagai kebijakan untuk mendukung koperasi, mulai dari permodalan, pelatihan, hingga digitalisasi. Tapi tanpa kesadaran dan partisipasi masyarakat, koperasi tetap akan sulit berkembang. Oleh karena itu, mari kita dukung koperasi agar bisa menjadi pilar ekonomi rakyat yang lebih kuat. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung koperasi dan membangun ekonomi berbasis kebersamaan. Sampai jumpa di video kelompok selanjutnya.